Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, absen 23 12 RPL 3. Saya dari Sekolah SMKN 71 Jakarta ingin mempresentasikan materi tentang pembuatan basis data berbasis RDMS. Konsep database dan RDMS. Apa itu RDMS? RDMS adalah kependekan dari Relational Database Management System. RDMS adalah program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel lain. Suatu database terdiri dari banyak tabel. Tabel ini terdiri dari banyak field yang merupakan kolom isi tiap baris dari tabel inilah merupakan data untuk membuat sistem basis data yang terintegrasi, maka antara satu tabel dengan tabel lain mempunyai hubungan yang harus selalu dipelihara. Setiap tabel mempunyai sebuah primary key. Ini kemudian dihubungkan dengan tabel kedua dan menjadi fragment key untuk tabel kedua ini. Dengan relation database ini, maka data akan secara konsisten disimpan di suatu tabel. Kemudian tabel lain yang membutuhkan data lain tinggal menghubungkan melalui fragment key. Tahap-tahap basis data. Yang pertama ada basis data dan lemari arsip. Yang kedua, definisi basis data. Yang ketiga, tujuan atau manfaat basis data. Yang pertama, basis data dan lemari arsip. Basis data bisa dibayangkan sebagai lemari arsip dengan berbagai cara pengaturannya. Basis data dan lemari arsip memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsipnya yakni pengaturan data atau arsip. Tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Yang kedua, definisi basis data. Hubungan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan dengan organisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Yang ketiga, tujuan manfaat basis data. Ada dua bagian. Yang pertama itu kecepatan dan kemudahan atau speed, yakni agar pengguna basis data bisa menyimpan data, melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data menampilkan dibandingkan dengan cara biasa atau baik manual atau elektronis. Yang kedua, efisiensi ruangan penyimpanan atau space. Dengan basis data kita mampu melakukan penekanan jumlah, redundansi atau pengulangan data baik dengan menerapkan sejumlah perkodean atau dengan membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Tujuan manfaat basis data. Yang pertama ada keakuratan atau akurasi, agar data sesuai dengan aturan dan batasan tertentu dengan cara memanfaatkan perkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan atau aturan atau batasan atau konstruksi tipe data, domain data, komunikan data tersebut. Yang kedua, ketersediaan availability, agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang membutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang sudah tidak digunakan atau juga kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Tujuan manfaat basis data yang keempat, kelengkapan atau completeness, agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakaian maupun terhadap waktu, dengan melakukan perubahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data
yakni dengan menambahkan field pada tabel atau menambahkan tabel baru. Yang keempat, keamanan atau security, agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke orang atau pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan akun atau username dan password, serta menerapkan pembedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Perbedaan file system dengan DBMS. Data terpisah dan terintegrasi banyak data yang terduplikasi kurangi program aplikasi bergantung pada format file independent standardization file sering tidak berkompil dengan file lain, sulit mempresentasikan data dalam berperspektif user mudah dengan adanya berbagai cara pandang terhadap data. Contoh perangkat lunak DBMS. Yang pertama ada Microsoft Access, lalu Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, ada Oracle, Informix, Sybase, DB2, Interbase, dan lain-lain. Tahap perancangan basis data 1. Database planning. Database planning atau perencanaan basis data merupakan aktivitas manajemen untuk merealisasikan tahapan database aplikasi database scale secara efektif dan efisien. Perencanaan basis data mencakup hal-hal berikut. Ada A. Cara pengumpulan data. B. Format data dokumentasi yang diperlukan. Laporan atau laporan. Tahap perancangan basis data 2. System definition untuk mendeskripsikan batasan dan ruang lingkup aplikasi basis data serta sudut pandang user utama. Aplikasi basis data seharusnya memiliki satu atau lebih user view yang berfungsi mengidentifikasi apa yang diharapkan dari aplikasi basis data berdasarkan peranan pekerjaan, membantu memastikan agar tidak ada pengguna basis data yang terlupakan, mengetahui apa yang diinginkan pengguna saat aplikasi baru akan dibuat. D. Membantu mengembangkan aplikasi basis data yang rumit serta dapat menguraikannya menjadi sebagian-sebagian yang lebih sederhana. Tahap perancangan basis data 3. Requirement collection and analysis dan pengumpulan kebutuhan merupakan proses pengumpulan dan menganalisis informasi tentang organisasi yang akan didukung oleh aplikasi basis data, dan menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan user terhadap sistem baru. Tahap perancangan basis data 4. Database design. Database design atau desain basis data adalah proses membuat desain yang akan mendukung operasional dan tujuan perusahaan. Desain basis data antara lain menggambarkan relasi data antara data yang dibutuhkan oleh aplikasi dan user view, menyediakan model data yang mendukung seluruh transaksi yang diperlukan, menspesifikasikan desain dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Ada dua fase dalam membuat desain basis data, yaitu yang pertama, conceptual database. Desain merupakan suatu proses pembentukan model yang berasal dari informasi yang digunakan dalam perusahaan yang bersifat independen dari keseluruhan aspek fisik. Kedua, logical database design merupakan suatu proses pembentukan model yang berasal dari informasi yang digunakan dalam perusahaan yang berdasarkan model data tertentu akan tetapi independen terhadap DBMS tertentu. Sekian dari materi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.